Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi. Perkenalkan nama saya Iwan Pasa Artana dengan nomor induk mahasiswa 2020 13 1003 dari program Studi Pendidikan Sejarah Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan menjelaskan sejarah gerakan 30 September PKI dari awal sampai dengan berakhirnya. Berikut penjelasannya. Peristiwa ini terjadi tepatnya pada tanggal 30 September tahun 1965. Gerakan 30 SPKI atau Gerakan 30 September yang dilancarkan oleh Partai Komunis Indonesia menjadi salah satu sejarah pahit bagi pemerintah Indonesia pada waktu itu. Peristiwa ini terjadi tepatnya pada tanggal 30 September tahun 1965, 57 tahun silam yang lalu. Peristiwa Gerakan 30 September PKI terjadi pada tahun 1965 dan dimotori oleh Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit, pemimpin terakhir PKI. Di bawah kendali DN Aidit, perkembangan PKI semakin nyata walaupun diperoleh melalui sistem parlementer. PKI merupakan salah satu partai tertua dan terbesar di Indonesia. Partai ini mengkoordinir kalangan intelektual, buruh hingga petani. G30 SPKI terjadi pada malam hingga dini hari, tepatnya pada akhir tanggal 30 September dan masuk 1 Oktober 1965. Gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh PKI mengincar perwira tinggi TNI Angkatan Darat Indonesia. 3 dari 6 yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya, sedangkan lainnya diculik dan dibawa ke lubang buaya. Keenam perwira tinggi yang menjadi korban G30 SPKI antara lain Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Sueprapto, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Isen Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo. Tujuan utama Gerakan 30 SPKI adalah menggulingkan pemerintahan era Soekarno dan mengganti negara Indonesia menjadi negara komunis. Seperti diketahui, PKI disebut memiliki lebih dari 3 juta anggota dan membuatnya menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah RRC dan Uni Soviet. Beberapa tujuan G30 SPKI adalah sebagai berikut. 1. Menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI dan menjadikan sebagai negara komunis. 2. Menyingkirkan TNI Angkatan Darat dan merebut kekuasaan pemerintahan. 3. Mewujudkan cita-cita PKI, yakni menjadikan ideologi komunis dan membuka sistem pemerintahan yang digunakan sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat komunis. 4. Mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. 5. Kudeta yang dilakukan kepada Presiden Soekarno tak lepas dari rangkaian kegiatan komunis internasional. Kronologi G30 SPKI. Tindakan dan penyebarluasan ideologi komunis yang dilakukan oleh PKI menimbulkan kecurigaan dari kelompok anti-komunis. Tindakan tersebut juga mempertinggi persaingan antara elit politik nasional. Kecurigaan semakin mencuat dan memunculkan desas-desus di masyarakat, terlebih menyangkut kesehatan Presiden Soekarno dan Dewan Jenderal Angkatan Darat. Di tengah kecurigaan tersebut, Letnan Kolonel Utung, Komandan Batalion 1 Kawal Resimen Cakrabirawa, yakni pasukan khusus pengawal presiden, memimpin sekelompok pasukan dalam melakukan aksi bersenjata di Jakarta. Pasukan tersebut bergerak meninggalkan daerah Lubang Buaya. Peristiwa ini terjadi pada tengah malam pergantian hari Kamis 30 September 1956 menuju hari Jumat 1 Oktober 1965.
Kudeta yang sebelumnya dinamakan Operasi Tikari diubah menjadi Gerakan 30 September. Mereka menculik dan membunuh para perwira tinggi Angkatan Darat. Aksi tentara tersebut pada tanggal 30 September berhasil menculik 6 orang perwira tinggi Angkatan Darat. Di samping itu, gugur pula Ajudan Menhankam atau Kasab Jenderal Nasution, Letnan 1 Pierre Andreas Tendean, dan pengawal wakil Perdana Menteri 2 Dr. Lemena, Brigadir Polisi Sasuit Tubun. Salah satu jenderal yang berhasil selamat dari serangan PKI adalah Aha Nasution. Namun putrinya yang bernama Ade Irma Suryani Nasution tidak bisa diselamatkan. Sementara itu, G30 SPKI di Yogyakarta yang dipimpin oleh Mayor Mulyono menyebabkan gugurnya TNI Angkatan Darat, Kolonel Katatso dan Letnan Kolonel Sugiono. Kolonel Katamso merupakan Komandan Korem 072 Yogyakarta, sedangkan Letnan Kolonel Sugiono merupakan Kepala Staf Korem. Keduanya diculik dan gugur di desa Kentungan sebelah utara Yogyakarta. Secara umum, Gerakan 30 SPKI dilatar belakangi oleh dominasi ideologi nasionalisme, agama, dan komunisme (Nasakom) yang berlangsung sejak era demokrasi terpimpin diterapkan, yakni tahun 1959 sampai 1965 di bawah kekuasaan Presiden Soekarno. Beberapa hal yang menyebabkan mencuatkan gerakan yang menewaskan para jenderal ini adalah ketidakharmonisan hubungan anggota TNI dan juga PKI. Pertentangan pun muncul di antara keduanya. Selain itu, desas-desus kesehatan Presiden Soekarno juga turut melatar belakangi pemberontakan G30 SPKI. Sekian, terima kasih dari saya tentang pemaparan materi sejarah G30 SPKI. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Semoga materi yang telah saya sampaikan dari awal tadi semoga menjadi bermanfaat dan menambah wawasan. Saya akhiri, selamat pagi, sekian, terima kasih.